Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa'lam ayuhan nas fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar, selamat tinggal masa lalu Masjid Al-Furqan Sembalun Lawang yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kembali Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di Sembalun ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita seperti yang kita niatkan, bahwa kita keluar untuk menuntut ilmu, dan Allah janji orang yang keluar menuntut ilmu akan diberikan banyak derajat untuknya insyaallah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bitariqan ilal jannah. Bahkan dijanjikan kemudahan-kemudahan untuk masuk ke surganya Allah. Hidup yang singkat di atas dunia ini kan yang terpenting, bisakah kita mendapatkan surganya Allah, itu yang paling penting. Karena kita enggak bisa milih takdir. Takdir telah Allah tentukan. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ardi 50 alfas sanah. Allah manusia ini 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi, dan kita enggak bisa komplain. Manusia tinggal melaksanakan. Cuma mungkin yang perlu digarisbawahi, Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Menjadi sebuah takdir dalam kehidupan, hendaklah manusia ini beribadah hanya kepada Allah saja. Jangan sampai mendua hati. Karena hidup ini ujian, hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Yang kita butuhkan adalah musa'adatillah, pertolongan Allah. Lah kalau Nabi Rasul punya mukjizat, sahabat ulama punya karomah, kita cuma bermodalkan al-ma'unah. Al-ma'unah ini milik manusia. Caranya bagaimana? Isti'anah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Suruh minta tolong dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Suruh minta tolong dengan sabar dan salat. Ini menandakan bahwa bukan salat yang bikin sabar, tapi sabarlah yang menyempurnakan solat. Karena banyak nanti orang yang solat tapi gak sabar banyak. Tapi kalau orang bisa sabar kemudian solat, cakep, bagus. Manusia mana yang tak punya masa lalu? Setiap orang punya masa lalu. Islam hanya mengatakan al-amal bi khawatimiha. Amal ini tergantung akhir, bukan awal. Al-amal bi khawatimiha. Amal ini tergantung akhirnya, bukan awalnya. Orang dilihat akhir, bukan dilihat awalnya. Maka
kita pernah punya masa lalu dengan ujian-ujian yang Allah ujikan kepada kita. Saya masih ingat waktu kita berjumpa di lapangan Sembalun. Di situ sempat disampaikan sebuah hadis yang sahih, di mana Nabi mengabarkan tentang kondisi bencana yang tak kunjung reda. Tsunami, gempa. Kata Nabi kan, wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanju hatta tarju ila dinikum. Begitu bahasa Rasul. Ini bukan, itu hadis bukan untuk Sembalun, bukan gitu loh. Tapi umum, karena 14 abad yang lalu Nabi ngomongnya. Tapi bukan berarti ini enggak tersentuh, karena hadis itu rahmatan lil. Terkena Sembalun, terkena Palu, terkena Jogja, terkena Pandeglang, terkena semua. Nabi mengatakan kalau kalian sudah terbiasa memakan riba, kalian terbiasa mengikuti sesuatu yang tak memiliki arah, orang yang memegang buntut sapi sementara sapi ditarik dari hidungnya. Kalian biasa dengan perekonomian seperti orang yang bercocok tanam. Gali tanah, tanam bibit, ngandelin hujan, tawakal. Orang kerja sampai lupa hidup bukan untuk kerja saja, untuk ibadah. Taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Udah nggak ada lagi jihad. Jihad kalaupun dibahas pakai golok, pedang, panah. Padahal jihad dalam Islam itu al-jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad ya dengan harta dan jiwamu. Harta yang dikedepankan, kelola bumimu. Sembalun ini milik Sembalun, bukan milik orang luar. Enggak boleh orang luar datang kemari berbisnis. Dalam Islam juga enggak diperbolehkan orang kota berbisnis di kampung kan. Orang kampung boleh berbisnis di kota. Artinya apa yang bisa dijual dari sini gitu loh. Tapi bukan maksiat yang dipertontonkan. Ketika zina dianggap biasa, maksiat dianggap lumrah, Allah yang punya bumi marah. Tapi bukan berarti terus kita enggak mengkaryakan negeri kita. Karena la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ini semua tanda-tanda ayat yang tersirat. Berbentuk gunung yang indah, pemandangan yang Masya Allah, hawa yang sejuk. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. La ayatin liqaumin yatafakkarun. Ada tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Kita boleh trauma, tapi bukan berarti kita nggak bangkit, gitu loh. Harus bangkit, menata sudah. Kalau memang kemaksiatan mendatangkan kerusakan, berarti selamat tinggal kemaksiatan, selamat tinggal masa lalu. Kita pengen mulai yang baru ini. Bagaimana cara memulai yang baru? Mengetahui fitrah. Kita ini tercipta untuk beribadah. 11 tahun Nabi tekankan dakwah akidah di Mekah. 10 tahun di Madinah kita bicara hukum. Mungkin dulu belum bagus akidah, sudah ngomong hukum. Orang belum kenal Allah sudah bicara sedekah. Ya udah, nanam kepala kerbau, betul? Sedekah laut. Maksudnya betul, cuma caranya salah, gitu loh. Karena kan kalau bicara sedekah kan At-Taubah ayat 60. Di situ enggak ada laut, betul? Di situ enggak ada gunung. Ini an'am buat manusia dipotong atas ditanam. Jadi rebok putung gitu, bukan ya? Udahlah selamat tinggal rebok putung lah sudah. Itu dulu ya, pernah ada dulu. Cuma selamat tinggal lah sudah. Kenapa? Karena mendatangkan mudarat. Nah yang jadi permasalahan sekarang Ustaz, ketika kami sudah tahu bahwa kemaksiatan mendatangkan keburukan, karena janji Allah kan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim, Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Buminya subur, buah apa yang tak bisa ditanam? Langitnya pun cerah, hujan pun turun. Bukankah Allahumma saiban nafi'an?
Hujan selalu bawa manfaat, betul? Negeri ada hujan, kita nyaris nggak pernah ada hujan melulu. Bisa dikecilin ehonya panitia ya. Iya, kita ini kecil melulu. Kita ini betul-betul memang Allah turunkan berkah. Tapi syukran. Barakatu minas sama, berkah dari langit. Barakatu minas sama. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Dawa mengumpulkan tempat-tempat yang mustajab doa kan ketika hujan turun. Beruntung kita tinggal di Sembalun, kebagian hujan melulu, betul. Yursilis sama'alikum midharan yumditkum bi amwalin wa banin. Bahkan kata Allah dikirimkan hujan, hujan itu banyakin rezeki, banyakin anak. Orang kalau susah punya anak suruh mandi hujan. Quran yang bilang tuh, habis ini pada lepek hujan-hujanan ya, biar banyak anak. Ya enggak apa-apa. Ustaz, setelah kami tahu Ustaz bahwa ternyata maksiat mendatangkan kerusakan, adakah solusi yang Islam tawarkan? Ada. Karena hukum yang akan kita lakukan berkait dengan iman. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban, orang Islam pasti sholat lah. Insya Allah sholat. Kita tidak mungkin lah di Sembalun punya masjid segede gini kalau nggak sholat, kelewatan ya. Lagi kan saya sering sampaikan kemarin di Bima, kemarin di Lombok kita bicara, di Mataram kita bicara. Itu kalau yang namanya laki-laki ya di masjid, maka istilahnya lelaki soleh sholat di masjid, perempuan soleha sholat di. Kalau laki-laki sholat di rumah namanya laki-laki apa? Soleha. Gitu aja bahasanya udah. Lo sholat di mana? Di rumah. Soleha. Gitu. Karena yang soleh itu di masjid. Afdhalu sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Dan enggak menunda. Karena idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Kalau qomat sudah dikumandangkan tak ada yang lain kecuali salat. Menundanya walaupun salat fawailul lil, enggak ada alasan. Kalau alasannya kuat mungkin memang hujan, shollu fi buyutikum. Atau ada masalah yang enggak mungkin tepat waktu, lain, salat sampai azan berikutnya. Cuma kalau enggak ada alasan kok salat enggak tepat waktu, fawailul lil alladzina hum an salatihim sahun, yang sering mengulur waktu salat. Ustaz, pengen iman ini stabil Ustaz. Gimana caranya supaya kita bisa istiqomah nih, tetap berpegang teguh kepada prinsip, karena pernah berbuat yang tidak baik, sekarang kita tinggalkanlah masa lalu sudah. Tolong dong Ustaz, bagaimana cara iman ini kuat? Ya Ustaz nggak bisa nolong, Allah yang bakal nolong. Ustaz juga dapat bocoran dari ulama yang mengatakan ulama warasatul anbiya, ada sanad dalam agama, jangan menurut pendapat. Kalau pendapat Ustaz bisa bahaya nanti. Ya, nggak boleh, kita nggak boleh berijtihad dalam hal ini. Ada ulama yang berijtihad. Ulama boleh berijtihad. Kalau betul pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Dan kalau ulama sudah berijtihad, berijma, jangan ribut. Silakan yang mau milih, silakan yang tidak, jangan ribut gitu loh. Lawang memang ada ijma ulama kok. Sehingga nggak ada masalah. Tapi yang pasti jangan pernah nggak mendoakan Indonesia. Itu yang paling penting. Doakan negeri kita agar diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, yang akan membawa masyarakatnya kepada baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Itu penting sekali. Jangan lupa kita tinggal di sebuah tempat yang punya pemimpin. Ada beberapa cara yang ulama tawarkan untuk iman ini tetap konsisten, tidak lemah. Yang pertama, kata ulama, kritisi ikhlasmu. Tolong jangan sampai orang Islam itu tidak ngerti ikhlas. Karena ini ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya, Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai ada lagi orang Islam yang tidak kenal Allah. Jangan sampai di Sembalun ini ada orang Islam tidak hafal nama-nama Allah. Prinsip Quran hafal, nama Allah enggak hafal, ajib. Ini penting menghafal nama Allah karena kita bakal minta sama Allah. Apa kata Nabi? Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Karena semua yang baik yang kamu minta adanya di sisi Allah.
Tak mungkin Allah berikan sama kamu kecuali kamu mentaati Allah. Bagaimana kamu bisa mentaati Allah kalau kamu tidak kenal Allah? Harus kenal Allah. Taulah yang namanya rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah. Jadi obrolan rutin nih. Sehingga kalau kita tahu Allah turunkan hujan, Allahumma shayban nafi'an. Yursilis sama alaikum midraran. Ya, alhamdulillah. Kalau Allah turunkan apa berkah dari langit, dari bawah bumi, alhamdulillah. Dia tahu sekali bahwa ada rububiyahnya Allah. Allah cukupi dia, jangankan dia, burung, binatang ataupun dabbah, binatang di bumi, semut dalam lubangnya, hatal hut, sampai dengan ikan-ikan di dasar laut sana. Allah jamin rezekinya. Ini semua rububiyahnya Allah. Makanya buat kita yang tahu rububiyahnya Allah harus memuji Allah. Banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil. Jadikan zikir pagi petang itu makanan rutin kita. Pagi bertemu dengan pagi katakan asbahna wa asbahal muluk lillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya bika namut wa ilaikan nusur. Kalau ketemu sore, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya bika namut wa ilaikal masir. Karena kalau nusur itu kita paksakan diri kita kembali ke Allah, kalau masir Allah yang bakal balikin kita. Hanya ke Allah tempat kembalinya kita. Tolong dong ikhlas. Karena kurang ikhlas itu bisa melemahkan iman. Kritisi, orang bisa ikhlas tidak semerta-merta. Karena ikhlas datang dengan jenjang. Ilmu, yakin, ikhlas. Itu syarat la ilaha illallah yang ketiga tuh. Ilmu, yakin, ikhlas. Bagaimana kamu bisa ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah? Karena kalau tidak kita dikatakan kafir. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Mereka tidak kenal Allah. Di kita banyak yang tidak kenal Allah. Sampai menyembelih hewan, memendam kepala sapi di tengah lapangan, memberikan kepada kawah gunung, memberikan kepada laut. Maksudnya sih ke Allah. Ini orang ngaco, nggak kenal Allah ini. Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalau minta langsung kan ku jawab. Enggak perlu pakai perantara, enggak perlu. Langsung. Tapi pahami kalimatnya ud'uni. Ninya itu kan mufrad, tunggal. Mintalah kepada aku saja kata Allah. Kenapa? Karena Allah Esa. Itulah indahnya Indonesia. Sila pertama Pancasilanya apa? Ketuhanan yang maha. Yang Esa siapa? Allah. Ini negeri Islam. Kalau diterapkan sila pertama ini mendunia di Indonesia, orang kafir geleng pala udah. Waduh nggak kebagian dah. Lawang memang ketuhanan yang Maha Esa, negeri ini saja memang jelas kok dalam undang-undang merdeka atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Dulu pendahulu-pendahulu kita tahu lawan Belanda itu nggak gampang, penguasa 350 tahun, senjatanya canggih, kita cuma punya bambu runcing. Tapi karena memang ayat mengatakan kam min fi'atin khalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Prinsip ayat mengatakan kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah. Karena jenderal-jenderal kita dulu hebat. Nahdlatul Ulama punya jenderal namanya Kiai Haji Nur Ali. Terkenal itu. Murid Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu. Ya, seorang jenderal yang mengusir Belanda di Jakarta, di Kerawang, Bekasi itu. Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan punya murid Jenderal Sudirman dari Rembang itu. Dua jenderal ini penghafal Quran dua-duanya ini, enggak tanggung-tanggung. Bambu runcing, senjata rampasan bisa ngusir penjajah. Kenapa? Rahmat Allah.
Kok sekarang senjata canggih malah menggandeng penjajah? Rakyat dibikin bodoh lagi. Kajian rutin, sholat rutin, di kantongnya bank-bank konvensional. Ini sembalun haramin bank konvensional. Ini punya orang Islam. Nggak boleh itu bank-bank konvensional di sini, nggak boleh, Pak. Kan udah ada pelajaran tabayatum bil inah, betul? Kamu biasa riba, Allah turunkan bencana. Haramin sudah. Lawang mereka yang butuh kita kok. Nanti mereka tawarkan syariah, lebih baik. Sepanjang jalan bank syariah indah sekali. Udah ndak main konvensional sudah. Harus. Orang Islam kan yakin Allah musnahkan riba, Allah muliakan sedekah. Makanya berilmu penting. Allah baik cuma nerima yang baik. Kita pengen dapat yang baik dengan cara yang haram, ya nggak mungkin. Melobi Allah dengan cara yang haram, ya nggak mungkin. Sudahlah pelajaran lah. Jangankan mutlak riba, sedekah saja kalau pakai istilah menanam kepala kerbau di tengah lapangan, haram hukumnya. Nggak diperbolehkan dalam Islam. Tidak ada perdukunan sudah. Ini kalau diterapkan tiap tahun ini kesaktian Pancasila oleh mereka tentang sila pertama, dukun gak kebagian tempat di Indonesia. Lawang negeri yang bertauhid kok. Dulu Masya Allah, merdeka kita bisa swasembada beras. Sekarang serba canggih, malah impor beras. Kenapa? Karena hilang keberkahan. Hilang keberkahan. Belanda nggak bisa menaklukkan Indonesia karena berpulau-pulau. Di embargo ini Lombok nggak apa-apa. Kita bisa tanam padi. Mereka butuh padi kita. Nggak dikirim minyak, kita punya tambang. Di bawah bumi kita ada minyak bumi. Di atas bumi kita ada minyak sawit. Negeri ini Masya Allah, baldatun thayyibah, cuma belum robun gofur. Karena masyarakatnya masih kufur nikmat. Fakafarat bi an'umillah fa'adzaqallahu libasal juwal khauf. Allah pakaikan pakaian takut dan kelaparan. Adzaqallahu libasal juwal wal khauf. Allah pakaikan pakaian ketakutan dan kelaparan. Tolong revisi ikhlasmu sama Allah. Kemudian yang kedua, untuk iman ini stabil, tidak lemah, ulama ajarkan kepada kita jangan merutinkan emosi dalam kehidupan. Jangan gampang adat dikedepankan, karena ciri khas orang yang bagus agamanya qaribin, hayyin, sahlin. Itu karakter penghuni surga tuh. Ini banyak orang kalau udah belajar agama kaku, nggak mau bergaul. Sampai ada teman ngomongin temannya, saya sih mendingan teman saya yang dulu tadi, waktu belum ngaji, baik. Udah ngaji Allah Ustaz, galak banget Ustaz. Bid'ah, dolalah, haram, gak boleh apa. Ya Allah, ya Allah. Saya mah mendingan suami saya yang dulu Tat, waktu belum ngaji Tat. Baik, lucu orangnya. Nyenengin. Pas udah ngaji Tat, ya Allah Tat. Laki juga gak mau kalah. Saya juga sama Tat, mendingan bini saya yang dulu Tat, istri saya yang dulu. Baiknya orang Tat, waktu belum ngaji, udah ngaji, astagfirullahaladzim. Ini ada yang salah nih. Orang kalau sudah ngerti agama, bergaul. Lawang nabinya bergaul. Nabinya berteman sama orang kafir. Cuma gak mewarnai. Sampai Nabi meninggal saja, baju besi perangnya digadaikan sama Yahudi, betul? Betul gak? Berarti kan ada muamalah. Ini ada kelompok-kelompok pengajian nggak mau bergaul, cuma beda pengajian nggak mau ngucap salam. Nabinya beda nih, berarti bukan Muhammad nih nabinya nih. Kalau nabinya Muhammad, hatta orang kafir diucapin salam loh. Antum buka Sahih Bukhari. Gimana surat Nabi kepada Heraklius tuh, pemimpin kafir dunia. Min Muhammadin Abdullah wa Rasuli ila Hirakla azimir Rum. Salamun ala manit taba'al huda. Itu ucapan sama orang kafir. Bukan salam sejahtera. Apalagi si Mary sama si Happy, bukan. Apalagi si Gongsi, bukan. Tapi itu Pak Kiai udah urusan belakangan dah ya.
Selama ada ayat lam yalid walam yulad, tak ada Merry Christmas. Karena ucapan selamat buat kelahiran anak Tuhan, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu akidah. Boleh turis masuk ke Sembalun, boleh. Kenapa? Tawang alam ini punya Allah, betul gak? Antum jangan trauma, nggak nerima, boleh bikin aturan baru. Syarat masuk Sembalun ada cara-caranya. Orang di Bali saja suruh datang ke sebuah tempat rekreasi, suruh ngasih sajen dulu ke pura, betul? Kenapa kita nggak bisa pakai tata tertib? Boleh datang ke Sembalun pakaian yang sopan. Boleh berbisnis di Sembalun, azan berkumandang, tutup rolling door. Ayo dong, siap gak Sembalun seperti itu? Harus ya. Dari sekarang kita tata supaya datang keberkahan. Karena berkah sudah lama hancur karena maksiat yang dipertontonkan. Coba tolong, iman ini bisa lemah yang kedua karena konsistensi dalam emosional. Orang Islam itu nggak gampang marah, nggak gampang trauma. Orang Islam itu hayyin, lembut, sahlin, mudah. Orang ini berbuat salah masih hidup, kasih kesempatan. Manusia mana yang tak pernah berbuat salah? Semua orang berbuat salah. Tapi kalau memang ada tradisi dibaguskan berkait dengan agama, kalau orang Padang bilanglah adat bersanding sara, sara bersanding kitabullah lah. Boleh orang punya adat, boleh. Al-ada al-muhakkamah, adat itu hukum kok dalam Islam. Tapi kalau hukum adat bertentangan dengan Quran dan Sunnah, adat ngalah, Quran Sunnah dikedepankan. Begitu namanya. Adat bersanding sara, sara bersanding kitabullah. Kalau melanggar syariat, maaf, sedekah, ayo sedekah. Oh, Islam paling senang sama sedekah. Jihad yang paling utama dengan sedekah kok. Mana qasad sadaqatum mimalin, enggak kurang hartamu karena sedekah. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Unfik alik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Tapi yang betul, jangan ke gunung sedekahnya. Jangan. Apalagi sampai bermaksiat dengan sedekah, jangan. Sedekah apa sesajen nih, beda. Kalau sedekah kok manusia, orang Islam. Bantu mereka yang susah, ayo. Unfik alik. Tahadu tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Masya Allah. Saling mendoakan. Sedekah kan gak identik sama uang saja kan. At-tabassum biwajhika liyahika shadaqah. Senyum di wajahmu pun sedekah. Tamu datang, turis datang, assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, salam bainana wa bainakum. Oh, masya Allah. Tebarkan salam itu doa. Ya, lemah iman karena konsistensi emosional. Yang ketiga, yakni lemahnya iman ini karena kecenderungan akan masa lalu. Udah. Kalau orang Islam itu harus tahu masa lalu yang buruk ini bukan untuk diulang. Bertobat, tangisi dosa. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kata Imam Muslim, ya, beliau mengumpulkan hadis Rasul di mana Rasul pernah bersabda, salasun wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang orang bisa merasakan manisnya iman. Iman tahu, keyakinan dengan hati, yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Itu iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perbuatan yang kalau kamu melakukannya, kamu akan merasakan iman itu manis. Salat itu indah, ibadah itu asik, tidak ada yang berat. Yang pertama, ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ketika dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih utama. Tolong jangan nomor 2kan Allah dan Rasul dalam hidup. Biasakan hidup dengan hujah, dengan burhan, dengan dalil.
qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya, sepenting apapun sebuah pendapat untuk dilakukan, kalau bertentangan dengan firman Allah dan sabda Nabi, maaf. Saya cinta sama pasangan saya, tapi kalau gara-gara cinta saya sama dia membuat saya tidak sholat, maaf. Secinta apapun kita dengan pasangan, kalau sampai urusannya nggak sholat, maaf. Ya, sholat lebih utama. Secinta apapun saya dengan pasangan saya, kalau pasangan saya anti sunnah, maaf. Karena biar bagaimana, Allah dan Rasul lebih utama. Yang kedua, ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Orang bisa merasakan manisnya iman yang kedua, hendaklah mencintai seseorang karena Allah, membenci pun karena Allah. Kita ketemu sama orang yang masa lalunya pernah berbuat maksiat, bahkan mengizinkan orang berbuat maksiat, menjaga parkir buat orang berzina. Kemudian sekarang dia sudah bertobat. Ingat sekarang, bukan ingat dulunya. Dia betul sekarang aja, dulu jangan begitu. Udah yang udah. Orang Inggris bilang sing wes gitu. Yang udah. Jangan diungkit. Kalau bicara masa lalu, sahabat Nabi juga punya masa lalu, betul. Tapi kan jadi penghuni surga semua. Udahlah, berbuka hatilah. Al-amal bi khawatimihi, amal tergantung akhir, bukan awalnya. Orang dilihat temannya, sekarang teman dia siapa? Almaru ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Dulu temannya enggak jelas, sekarang jelas semua. Udah, jangan lihat masa lalu. Iya, harus. Jangan cenderung. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Jadi tetap berjalan. Muamalah tetap. Yang mau datang turis, ahlan wa sahlan, ini bumi kami Sembalun yang indah. Tapi maaf, kalau bicara kayak dulu nggak bisa. Mau datang bawa pasangan, surat nikahnya mana? Kalau sudah nikah mau ngapain di mana juga silakan. Nisaukum harsulakum fa'tu harsakum annasitum wa qadimu li anfusikum, betul. Kalau udah halal mah silakan. Perempuan ladang untukmu, ladang untuk dipacul, mau macul mundur maju urusan situ, betul. Kan halal. Yang penting paham madunya, kan begitu. Ini yang penting kan begitu. Jangan dilarang. Orang mau bulan madu, mau ngapain urusan dia. Ngapa jadi ngiri? Cuma betul enggak, kan begitu. Iya kan? Iya. Kalau perlu KUA di sini aktif dah. Suruh nikah dulu dah. Asal jangan mut'ah itu si A tuh, lain lagi ya. Cari aman. Iya, harus dong. Karena zina ini, ya Allah, hampir-hampir saja langit bergetar, retak, gunung berhamburan, bumi pun kiamat ketika orang menghalalkan perzinahan. Masya Allah. Lagi ngapain zina, tinggal ijab kabul doang, susah. Jones ya, Masya Allah. Jones itu jomblo ngenes ya. Tinggal ijab kabul, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, sah, gitu doang. Pakai zina, astagfirullahaladzim. Ini kalau laki kaleng-kaleng begini nih. Tahu kaleng-kaleng? Kayaknya plat disenderin pengok, kaleng-kaleng itu. Ya harus berani. Jangan kau halalkan maksiat, jangan. Benci dan cinta karena Allah. Iya, harus. Karena kalau kamu nggak bisa benci cinta karena Allah, imanmu lemah. Kalau iman, jangan ibadah, sabar saja kita nggak bisa. Sabar buat orang yang beriman loh. Karena dalilnya kan ya ayyuhalladzina wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang yang diperintahkan sabar itu berkait sama iman. Hei, orang yang beriman, sabar kamu. Enggak disuruh sabar ya nggak bakal bisa. Ada orang berantem di pinggir jalan, angkot serempetan. Wah,
ribut kita, sabar. Bonyok urusan kita. Kalau belum tahu kelas iman dia jangan main misahin aja ya. Orang beriman itu kunci. Ibadah gampang. Ini masjid nggak cuma tablik akbar sepenuh gini kalau iman stabil. Tapi kalau iman sudah nggak stabil, Allah. Maka saya suka bercandain ya. Di Arab itu kan iman pada stabil tuh, karena datang pengen umroh, pengen ibadah, betul. Nah, makanya kalau saya perhatiin azan di Arab sama azan di Indonesia, bedanya tuh panjang pendeknya. Yang udah ke Arab paham dah. Di Arab azan nggak ada yang panjang, pendek-pendek. Di kita panjang-panjang, jarang yang pendek. Coba lihat. Kalau di Arab itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek. Di kita coba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang lebih panjang, suara saya pendek. Ini kalau dipikir-pikir benar juga. Nggak percaya. Kenapa tak? Tahu saya bilang. Tanya nama muadzin, jangan tanya saya jarang ajan, suara saya jelek. Saya bilang, panggil jin, muadzin, sini. Panggil jin, muadzin. Di Arab ajan pendek-pendek itu panjang bener. Kata muadzin, ya Allah, gimana pendek panjangnya pada kagak kumpul, gimana pendek? Kata dia bilang begitu, kata dia. Panjang aja mesti sepi betul. Gimana pendek? Karena orang nggak nunggu ajan. Kalau di Arab semua nunggu ajan loh, di Masjidil Haram semua nunggu. Makanya kalau ada ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, Allah pada senang. Kalau di sini kan dengar ajan kaget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah udah johor, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar, Allah, ya Allah udah asar, ya Allah, ya Allah. Muadzin disalahin, oh ngaco nih muadzin. Kesian tuh muadzin disalahin. Jangan dong ya. Harus paham tuh. Apalagi mau Ramadan nih sebentar lagi nih. Ramadan kan kalau buka puasa patokannya bukan azan, betul gak? Terbenam mata. Ini kalau nggak dibiasain, tontonan TV rata-rata abis azan doanya Allahumma lakasumtu, betul? Kalau nggak diingetin rusak. Ini kan tuntunan yang nggak menuntun. Biasakan di Sembalun tradisi terbenam matahari berbuka baru azan. Kan kalau di Jakarta kan orang kebiasaan. Sampai teman-teman di Telantas itu pada bilang kecelakaan tertinggi itu di bulan Ramadan kendaraan bermotor, yaitu menjelang berbuka puasa. Tanya ada orang polisi gak di sini? Ini saya pengajar Polda rutin di sana, jadi saya tahu sekali ya. Jadi yang tertinggi itu ketika menjelang berbuka, orang kebut-kebutan motor itu, berhenti depan warung buka helm. Udah azan belum? Kata yang punya warung, Allah wala mati lampu. Nggak buka-buka urusannya dah. Patokannya terbenam, buka baru azan. Hatta muazin suruh buka dulu, minum dulu, ngeteh dulu baru azan. Muazin, jangan seksa muazin. Ini banyak muazin suruh azan dulu, yang lain udah buka, kesian dia. Azannya pakai mau nangis. Dia doang yang belum buka soalnya. Aduh, ya kebayang kalau kita nggak berilmu nih, kebayang nih. Makanya butuh pembelajaran. Jadi tahu, oh iya, Islam tuh yusrun, inna dina yusrun, yassiru wala tu'assiru, basiru wala tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Bikin orang jangan lari. Agama ini asik. Agama nggak menegangkan. Jadi aneh. Orang tuh agama bukan begitu. Agama mendatangkan ketenangan. Dulu kata Abdullah bin Mas'ud, dulu ya
kami para sahabat bisa masuk Islam. Baru melihat mukanya saja bisa masuk Islam. Belum ngobrol tuh. Mus'ab bin Umair ketika dia berdakwah di Madinah, apa kata Sa'ad bin Mu'az? Lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Ini si pemuda penghuni surga. Belum ngomong itu. Penampilannya, gayanya, asiknya, orang senang. Agama memang begitu. Kebayang kalau Islam tegak di Sembalun dengan cara yang betul, semua orang senang. Saya yang kedua ini ke Sembalun, demi Allah saya jatuh cinta sama Sembalun. Indah sekali di tempat. Saya sampaikan kepada teman-teman bikers, nanti kita akan bikin paket-paket perjalanan kemarin. Masya Allah, indah sekali. Wallahi indah sekali. Ya. Saya sempat sama teman-teman naik motor di Saudi, di Jeddah, Mekah, Madinah. Ya. Ini seperti ini pegunungannya, tapi nggak seindah sini. Hijaunya, dinginnya, sejuknya. Oh, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanaka faqina adzabannar. Bisa gak Sembalun ini tasbih? Karena memang perintahnya indahnya alam untuk bertasbih. Kalau kemarin kan indahnya alam orang pada beristighfar, betul? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada alat kontrasepsi, astagfirullahaladzim. Pakaian, astagfirullahaladzim, betul? Sembalun cakep tat bikin istighfar. Enggak, enak aja. Harusnya bikin bertasbih. Bagaimana orang bisa takjub dengan indahnya alam? Allah muliakan tempat ini insyaallah. Ya. Jadi jangan sampai cenderung dengan apa yang telah berlalu dari masa lalu kita, jangan. Jangan. Kalau perlu kita paham. Allah datangkan kemuliaan yang banyak. Yang keempat, iman ini bisa lemah. Kita nggak konsisten dalam kebaikan karena minimnya pendidikan moral. Moral di sini lebih kepada al-haya. Al-haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Laula haya wa laysa lahul iman. Kalau tidak ada malu dia tidak punya iman sudah. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dulu jadi omongan rutin zaman nabi-nabi sebelumnya. Perkataan ini biasa apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya malu, lakukan sekehendak kamu. Bisa gak kita terapkan selalu perempuan bangga dengan hijabnya? Al-mar'atu aura, perempuan itu aurat. Lan yaslu ayra minha ila hadza wa hadza. Perempuan itu aurat, tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Paling tidak minimalnya muka dan tangan. Pakai niqab lebih afdal. Bisa gak jangan sampai ketularan. TV-TV luar ini masuk ke kita tolong disortir. Kita nggak bisa mencegah globalisasi kan. Tapi kalau pengajian rutin, pembinaan rutin insya Allah khair. Ya, kita nggak bisa mencegah panjang jalan. Cuma kalau sudah pada tahu bahayanya rokok nggak ngaruh gitu loh. Karena kalau maksiat dosa bisa pasang iklan, kenapa kebaikan nggak bisa pasang iklan? Sepanjang jalan Sembalun jangan ada maksiat. Tawaran produk rokok macem-macem, KPR, BTN, gak ada laptop, STNK, udah haram udah. Mulai sekarang ajakan yang baik, sudah sholat ke Anda, sudah berhijab ke Anda, sudah berbakti ke Anda, doakanlah negeri Anda, doakanlah Sembalun. Coba ajakan-ajakan yang baik. Ana mau deh patungan yuk, bismillah. Sepanjang jalan kita tulisin asma wa sifat, nama-nama Allah. Ayo bismillah, kita bangun Sembalun. Biar betul-betul terasa hawa Islamnya ini. Jadi orang datang kemari juga Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Orang mau maksiat juga baca asma wa sifat enggak jadi. Maling mau nyolong baca bismillah takut, betul. Gaung Ramadan kita up. Nih puasa Senin Kemis gimana caranya orang terbiasa takjil gratis. Terpancing orang untuk melakukannya. Ayo bisa. Kan puasa itu kan mencegah hawa nafsu, betul? Orang kalau sudah biasa puasa, maksiat males. Entar Ramadan dah. Ramadan. Orang bikin dosa males, diikat setan. Puasa betul-betul aghadril basar wa hanuril faraj. Maling aja kalau pernah tahu Islam, temennya ngajak nyolong siang, enggak mau. Nyolong yuk, entar dah nunggu buka, begitu.
Yang saya maksud ini puasa nyegah maksiat gitu loh. Lah syukur kalau seterusnya betul-betul terbiasa dengan hal-hal yang baik. Harus pendidikan moral. Laki-laki punya izzah, perempuan di rumah, laki kerja. Jangan nganggur, ini perempuan suruh kerja, laki nganggur. Jangan. Herannya ngelinter di rumah aja. Dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur. Dulu kayak orang wirid. Keluar. Jangan kalah sama burung loh. Terbang pagi, temboloknya kosong, balik sore penuh. Keluar, keluar. Banyak safar. Berkah nanti insya Allah. Pendidikan moral sejak kecil. Anak-anak laki didik supaya nggak ada LGBT di sini. 7 tahun ajak ke masjid. Jadi laki-laki soleh. Jangan biarkan di rumah jadi solehah nanti itu laki. Perempuan jadi perempuan, betul-betul perempuan sejak kecil didik. Iya. Supaya nggak terjangkit narkoba di sini, kita boleh susah cuma kita punya izzah. Narkoba itu penyebab yang utama karena biasa menerima. Yo berpikir memberi. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Gemar bersedekah itu menjauhkan dari sifat narkoba, pemakan narkoba. Latih anak-anak kita memberi, apalagi tradisi Jumat. Yo, biasakan habis sholat Jumat ini kita berbagi. Mau makan-makan, karena Jumat itu Id. Idnya kita tiap pekan. Ayo berbagi hari Jumat. Paling tidak ke orang tua kita deh sebelum Jumatan itu. Jangan cuma fokus baca surat Al-Kahfinya saja, itu mah betul pasti. Sedekahnya. Apalagi di bulan Allah kayak bulan Rajab seperti ini. Oh Masya Allah. Ya, kita bersedekah di bulan-bulan Allah, berkah. Akumulasi pahalanya jelas sekali. Itu sebuah pendidikan moral untuk menyikapi kemudahan yang Allah tawarkan. Bisakah kita menjadi orang yang mudah mendapatkan kebaikan? Masya Allah. Pengennya seperti itu. Iya. Kemudian yang kelima, kita bisa berdialog kali sebelum maghrib kali ya. Ya. Yang kelima, yakni iman itu bisa lemah kalau kita dangkal pemahaman tentang arti ibadah. Kita pengen stabil Ustaz. Prinsip kita untuk menolak maksiat tetap istiqomah Ustaz. Bagus. Cuma tolong istiqomah dipahamin artinya. Ini banyak orang kalau ngomong Ustaz, Anda pengen istiqomah Ustaz. Harus istiqomah Ustaz. Doain Ustaz biar istiqomah. Insya Allah. Cuman saya mau nanya dulu, benar pengen istiqomah? Pengen Ustaz. Istiqomah apa sih artinya? Ya istiqomah Ustaz. Ya saya paham. Maksudnya apa artinya? Apa? Masa Ustaz nggak paham sih? Paham saya nanya ulang sih. Istiqomah apa? Apa ya? Temannya angkat tangan. Anda tahu Ustaz apa? Merek masjid. Merek masjid. Istiqomah itu kan asataqoimah. Meminta kemantapan hati dari Allah. Meminta kemantapan dari Allah. Kamu sudah kenal Allah belum? Kamu pengen istiqomah kepada Tuhan yang kamu gak kenal kan ajib. Makanya yuk kita bikin nama-nama Allah sepanjang jalan dah. Biar satu sembalu nih hafal nama Allah. Jangan takut-takut yang punya duit, jangan bakhil-bakhil. Bukan punya ente itu duit, titipan Allah. Bikin yang terbaik. Jadi orang yang pertama untuk membuat yang baik. Enggak jadi miskin karena sedekah. Ini masjid belum selesai yang punya uang, langsung nggak usah cari donasi, langsung berpikir memberi. Apalagi mau Ramadan nih, gimana tuh WC bersih, orang nggak kena najis, sholat tuh nyaman, bikin. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Ini prinsip didik moral kita didik. Jangan dangkal dalam pemahaman hal ibadah. Apalagi yang berkaitan dengan ibadah. Ibadah ini kan ubudiyah. Ibadah ini ubudiyah. Ketika Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerjemahkan pemahaman tauhid gurunya Ibnu Taimiyah, tauhid yang 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, beliau mengatakan kupandang dengan 2 kacamata. Tauhid yang pertama menurut aku tauhid ma'rifah wal isbat dan tauhid talab wal qasdu. Kayaknya tauhid 2 menurut Ibnu Qayyim. Tapi hakikatnya 3, cerdasnya beliau ini. Beliau memandang dengan kacamata yang pertama tauhid ma'rifah wal isbat.
ma'rifatullah wa isbati asma'ihi. Dia kenal Allah dan dia tetapkan namanya. Makanya susunannya rububiyah, asma wa sifat, baru uluhiyah. Itu kalau bahasa Ibnu Qayyim. Dan tauhid yang kedua, tolab wal qasdu, mengesahkan Allah ketika menyampaikan maksud. Orang yang paham ibadah, orang yang takkan pernah berdua hati kepada Allah. Karena dia tahu sekali, Allah mengatakan, ana aghna syurakai ani syirki. Man amila amalan asyraka fihi ghairi ma'i taraktu wa syirkahu. Aku ini sekutu yang paling benci disekutui, kata Allah. Jadi kalau kamu sudah bersekutu denganku, jangan lagi bersekutu sama Rinjani. Jangan lagi bersekutu sama bukit-bukit yang ada. Apalagi sama pohon tua. Apalagi sama lepas pantai sana. Jangan minta. Apalagi sama batu, penghuni gunung. Wallahi laknatullah alal musyrikin. Kalau kamu sudah bersekutu denganku, jangan lagi mendua hati. Pakai jimat, aji-aji yang di rumah. Orang Islam masih percaya tatoyur. Tangan gatel berarti mau dapat. Ada kupu-kupu berarti ada. Heran sama aja. Di Jawa begitu, di Lombok juga begitu. Enggak ada urusannya tangan gatal dapat rezeki, enggak ada urusan, emang jorok nih orang, jarang cuci tangan. Apa urusannya ada kupu-kupu, ada tamu, apa urusannya? Di sini mungkin banyak, kalau yang punya apartemen lantai 36 kupu-kupu baru capek, betul? Enggak ada sudah. Ada burung hantu, berarti ada kuntilanak. Sampai-sampai kalau dulu orang berbuat syirik itu, kalau mau dagang suruh ngeliat bini tidur katanya. Astagfirullahaladzim, tukang pancing tuh katanya tuh. Untung nggak ada sungai di sini. Kalau ada sungai mancing-mancing orang, itu yang hobi mancing itu innalillah. Kalau mau mancing katanya suruh ngeliat istri tidur. Kalau tidurnya ngadep kiri, katanya berarti lemparnya ke kiri. Lah kalinya di sono, berarti muter gitu. Kalau bini miring ke kanan, lemparnya ke kanan. Waduh, lah kalau bini telentang nggak miring kanan miring kiri gimana? Jangan pergi kata cuma kita bilang. Astagfirullahaladzim. Ini kan fitnah, tersebar tuh antar pedagang pemancing ada begitu. Di Islam tidak boleh. Kebiasaan orang-orang Hindu melepas burung merpati itu. Ke kanan rezekinya di kanan, kalau ke kiri di kiri. Sayang kalau merpati dilepas nggak terbang, katanya mandek rezekinya. Enggak. Itu semua tatayur. Inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Enggak boleh ada lagi di Sembalun tuh, enggak boleh tuh. Kalau masih ada yang percaya kayak begini, Ustadz panggil, ajak nih dukun tobat. Ini zaman Umar dibakar yang kayak begini nih. Sebelum dibakar tobat bilang gitu. Ngajarin bodoh orang mau kawinan sapu lidi dibalik, nolak hujan, pakein bawang sama cabe, Lombok, bakar sekalian kasih terasi, ngulek kita nyambel sekalian. Itu syirik semuanya itu harus dibuang jauh-jauh. Allah murka dengan kesyirikan itu. Ya, makanya tegas sekali, jangan dangkal pemahaman dalam ibadah. Kamu beribadah kepada Allah. Zat Jalla wa'ala yang menjamin semuanya. Yang Allah haramkan kesyirikan. Wa ma lizzalimin min ansar. Tidak akan ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Ayo dong berbuat baik. Allah muliakan kita insya Allah. Ya. Masya Allah. Ini gak berasa sejam lebih kita ngobrol nih. Saya pengen berdialog. Karena ada hal-hal yang manfaat yang bisa dibagikan. Kalau seandainya ini obrolannya baik nih. Silakan yang mau ditanyakan, fadhal. Ya. Kita bisa biar luas bahasan, mumpung di ruangan yang tertutup, suara kita juga gampang terdengar. Silakan ada yang mau ditanyakan seputar yang kita bahas. Antum, silakan. Makanya kita tadi sempat membahas masalah riba. Sementara di sini masih bagian masyarakat yang melakukan riba. Iya. Sewa gadis sawah. Sewa gadis sawah, naam. Ini umpamanya Bapak A menyewakan
Iya. riba. Sehingga sawah mahal ini 8 arah ini contoh tulisan. Nah, dia sewa gade 20 juta. Iya. Nah, setelah apa? Sewa apa gade? Sewa gade. Gade berarti bukan sewa. Kalau sewa bisnis muamalah, gade aja biasanya. Ya, kalau bahasa sini sewa gade katanya. Oh, bahasa sini sewa gade, oke. Sawahnya Bapak A, saya sewa 20 juta. Nah, setelah itu saya kenakan sewa itu per tahun itu 1.500.000. Iya. Katanya Mbak B. Satu kali setahun sudah. Ya oke sudah. Ini masih dipraktikkan sama masyarakat. Apakah bisa hilang untuk riba itu dengan cara seperti itu, Ustaz? Tolong dijelaskan. Iya, bisa lah. Ini cuma butuh ilmu aja kok. Akadnya kalau akadnya sewa, ya kita bayar sewa. Ya, sehingga keuntungan kita ambil dengan akad sewa. Tapi kalau seandainya akad gadai, ya, itu tidak ada keuntungan kecuali ada akad bagi hasilnya. Karena kalau gadai itu nanti ada akad 40 buat yang punya, 60 buat yang menggadai. Ya. Ada perjanjian. Jangan gadai diambil keuntungan pribadi, itu nggak boleh riba. Nah, itu nggak boleh, namanya riba. Ustadz turun dong masalah kayak begituan. Harus diingatkan, lebih baik akadnya dirubah sewa. Nggak ada sewa gade, sewa. Nggak ada penggadaian, penyewaan penggadaian, nggak ada begitu. Bahasa Indonesia salah itu ya. Jadi diperjelas, bisa Pak, bisa dirubah itu, bukan tidak, insya Allah ya. Makanya butuh pendidikan, butuh penjelasan. Motor digadein, kemudian yang menggadaikan ini, yang menerima gadean ini ngojek, ngambil keuntungan, haram. Boleh kan? Sama dengan bayul inah, beli motor kredit, STNK masih dipegang sama BPKB dipegang sama dealer. Ini kan belum ke STNK cari pinjaman, haram hukumnya. Ini perlu diperjelas. Ada ustadz yang berhak mendidik, dan teman-teman ikhwan akhwat fillah kumpul di masjid bikin kajian tentang fikih muamalah. Panggil Ustadz Irwandi Tirmizi, ustadz yang memang berkepentingan dalam hal masalah kayak begini, panggil. Atau adakan nobar, nonton bareng ya. Dialog sama ustadz secara interaktif, karena mungkin jarak yang kita nggak bisa rutin ketemu. Tapi kan sekarang ada streaming, bikin antena wifi yang tinggi, adakan live streaming. Saya bikin live streaming setiap malam Selasa. Ini saya kasih ada Al Azizi Channel. Ini Al Azizi Channel TV kita ini ya. Ini live kita ini lebih dari 18 negara. Jadi Anda disaksikan sama negara-negara luar ini. Ya. Masya Allah. Jadi bisa live langsung. Makanya coba dibikin hari-hari tertentu di mana kita bisa dialog. Terus kita belajar. Orang yang belajar, orang yang dimuliakan sama Allah ya. Ini buat Bapak, nanti diambil gantungannya. Taib. Ini ada pertanyaan kertas, saya baca dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Ketemu juga saya di Sembalun ini. Saya belajar di pesantren, duduk di majelis para masyayikh. Gak pernah saya dengar ada salam di qashar. Betul. Yang di qashar tuh sholat. Saya musafir dari Jawa kemarin, musafir. Sholat maghrib 3, isya 2, itu qashar. Kalau salam di qashar, nabinya siapa nih? Ini masih mending, masih assalamualaikum, cuma warwab WRWB. Ada yang cuman warwab. Saya jawabnya was. Ini kan nabinya baru kalau begini. Ya, istighfar, nggak boleh ini salam di qashar. Udah mendingan bismillah Ustadz gitu. Ustadz di qashar bodoh dah. Bismillah, tad gitu ya. Emang kita bukan orang Arab sih. Orang Arab tuh kalau manggil lengkap, ya Ustadz. Nah, karena doa. Nama Muhammad, ya Muhammad. Nggak ada mat, nggak ada. Ini kita susah sih emang ya. Ya Abdullah. Kalau kita dul. Abdullah tuh hamba Allah. Dul, dala ya dul, ngintip. Artinya lain lagi. Jadi suka salah makna ntar. Jangan diulang ya.
Apa hukumnya berinvestasi di perusahaan asing yang telah masuk di Indonesia? Investasinya apa dulu? Karena kita boleh kalau sistemnya nggak konvensional dan zatnya halal. Tapi kalau kita main saham perusahaan rokok ya haram. Hal-hal yang konvensional ya haram. Perjelas dulu apa. Lagi nggak usah pakai investasi, nggak usah sama asing, udah lokal the best. Saya lagi up nih. Saya dari kemana sama teman-teman bikers nih keliling dari 0 km Sabang sampai Merauke naik motor. Saya ajak iklan buat barang-barang lokal. Dari minyaknya Pertamina, banknya BNI Syariah, dan beberapa saya lagi up sengaja. Apa nih yang bisa diangkat dari Sembalun kita angkat nanti insya Allah. Nggak usah sama asing-asingan udah. Akhirnya sistem konvensional kan masih asing, nggak usah udah. Kita bekerja sama orang Islam yang jelas saja. Allah muliakan kita nanti insya Allah ya. Nanti bisa nih. Taib, ada lagi yang tanya? Antum? Ya. Antum berantum. Ya. Stok mengenai jual beli. Iya. Antum langsung kedengeran, foto. Ya, mengenai jual beli, bolehkah angkat barang itu misalnya ada orang yang Gimana? ada orang punya barang, cuman karena kebutuhannya sebenarnya barangnya ini nggak mau dijual, akhirnya dia mau gade, tapi dia paham artinya gade. Iya. Bolehkah dia akadnya itu dirubah gitu? Seperti apa? Misalnya ada yang jual, tapi jangan jual dulu barangnya, nanti kalau ada punya uang, saya beli lagi. Ini butuh penjelasan nih, karena memang sebagian besar ulama mengharamkan membeli barang yang sudah dia jual untuk kembali diambil. Sebagian mengatakan jika putus harga berbeda diperbolehkan, ada khilaf di situ. Ya, wallahu alam bisawab, sebaiknya hindari. Nah, udah pakai bahasa gadai aja sudah. Jangan sewa gadai. Ya, barakallahu fiik buat antum. Ya, silakan antum. Yang belakang, yang jauhan jangan dekat-dekat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin di antara semua kita yang ada di sini sudah mendengar, sudah kenal sebagai Syekh Soher. Insya Allah Soher, nanti dijelaskan Soher. Tentang seorang pelacur yang mengasih minum anjing lalu ke surga. Iya. Ini Ustaz, saya pikir kita sadar yang masih sholat tiap hari tiap malam ini masih ada neraka Ustaz. Yang suka masih ada neraka. Kau dalam satu kisah yang sahih saja di dalam Adhan dan masih persidangan yang berbiasa itu hanya pada masih anjing minum saja sudah ke surga Ustaz. Jadi perlu jelaskan Ustaz. Jika saya tidak nikah mudah saya sudah hanya kata untuk protes Ustaz. Iya. Iya, betul. Perlu diperjelas apa kira-kira makna dari apa? Kisah yang singkat ini Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mau bilang apa, itu kan hadis sahih Pak. Itu hadis sahih, kita nggak bisa komplain. Bukan berarti abis ini kita beli anjing, bukan begitu Pak ya. Ini menandakan ada masyiahnya Allah. Sorga itu punya Allah. Kalau Allah yang punya, kadang-kadang orang masuk sorga syaratnya jadi nabi dan rasul Pak. Dan itu nggak mungkin. Kita nggak mungkin nabi, kita nggak mungkin rasul. Orang bisa masuk surga kalau jadi sahabat nabi. Lah kita bukan sahabat nabi, betul? Orang masuk surga jadi tabiin, jadi tabiut tabiin. Kita bukan. Orang masuk surga harus jadi ulama dulu, penghafal Quran. Kita pun enggak. Tapi ada orang yang menjual diri, pelacur seumur hidup. Tobat, orang enggak terima tobat dia, padahal dia bertobat. Dan dia meninggal setelah memberikan minum anjing yang kehausan. Allah kasih surga. Namanya masyiahnya Allah Pak. Kehendak Allah. Jadi jangan kecil hati. Walaupun kita nggak berjumpa dengan Muhammad SAW, kita bisa mengikuti sunnah beliau. Sorga itu lebih dekat daripada ulat rehel kita sendiri. Seperti neraka lebih dekat dari tali sandal kita. Begitu bahasanya. Jadi bukan berarti lantas kita jadi bingung. Ini maunya Allah apa sih? Itu bukan begitu bahasanya. Beruntung kita punya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Terkadang agama kita belum bagus, tapi akhir hayat kita bagus. Ada sahabat yang murtad, betul? Yang membunuh Ali bin Abi Thalib kan sahabat. Siapa namanya? Ibnu Muljam, penghafal Quran, duta besarnya Khalifah Umar ibn Khattab. Ketika beliau menjadi khalifah ke Mesir,
siapa gubernurnya? Amr bin As. Kemudian utusannya Ibnu Muljam, duta Qur'annya. Tapi zaman Ali, Ibnu Muljam yang bunuh Ali kan. Sahabat penghafal Quran jadi murtad. Tapi ada juga sahabat yang baru masuk Islam mati syahid. Itu masyiahnya Allah. Makanya kita minta sama Allah husnul khatimah ya. Kalau muliakan antum insyaallah. Baik, ada lagi yang jauh. Antum, ya. Silakan. Kencengan dikit, Pak. Kalau akadnya simpan pinjam, maka tidak ada penambahan. Tapi kalau akadnya darabul muqarrabah, bisnis muamalah, ada naik, ada turun. Itu riba, nggak diperbolehkan. Tapi kalau memang akadnya memang kita bisnis dan bisnis itu naik turun, maka sah. Karena ada juga orang yang berbisnis tapi keuntungannya stabil, nah, itu riba. Udah kamu tanam modal aja 10 juta, pokoknya nanti tiap bulan saya kasih keuntungan 5 juta konsisten. Haram. Karena kan untung naik turun, betul? Ya. Kayaknya bab-bab seperti ini mesti diperjelas deh, banyak terjebak dalam hal yang salah ya. Saya sih berharap nanti satu waktu ahlinya lah yang datang kemari. Saya nggak pengen bicara banyak masalah kayak beginian, biar ahlinya nanti yang turun, Ustaz Erwadi dan teman-teman lain nanti ya. Itu bisa tanya sini nanti insyaallah ya. Tapi antum nggak salah bisa lihat-lihat lah di dalamnya video tersebut ya. Tapi saya mau tanya dulu nih, di antara yang hadir di sini, jujur jawabnya ya. Yang biasa dagang sore-sore gini, tapi sekarang tutup karena ada kajian tablik akbar, ada gak? Mengorbankan pekerjaannya buat kajian. Jujur, yang jujur. Antum apa? Jualan apa? Oh, antum? Kerjanya sore, sawah. Biasanya siang kerja, sawah apa? Antum biasa kerja sore emang? Serius Pak ya? Harusnya di sawah nih sekarang harusnya nih. Bukan kajian, harusnya ya. Cuma karena ada kajian, Bapak mayoritas hari ini kerjanya itu sampai zuhur, ingat ada kajian. Kalau tidak ada kajian, kita semua mungkin masih di sawah sampai salat asar sawah. Oh, masya Allah. Tapi ini dua yang mengangkat tangan berarti ya. Ini yang dua kita ganti ongkosnya. Ya, coba ganti kasih amplop dua ini ya. Allah ini memberikan kebaikan sama antum ya, masya Allah ya. Semoga jadi kebaikan buat antum berdua insya Allah ya. Ini ada gak yang datang kajian jujur, lagi sedih hatinya karena ada yang sakit belum bisa beli obat? Ada? Gak apa-apa bilang aja, tapi benar-benar sakit emang. Ada? Ada? Sakit ada, cuma bisa beli obat. Tapi sakit hati saja. Gak apa-apa. Ibu-ibu yang merasa susah anaknya sakit belum beli di apotek obat ada? Oh hebat orang Sembalun, masya Allah ya. Ada yang tinggalnya paling jauh. Di mana Pak? Di Mataram. Mataram datang buat kajian. Masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Mataram? Saya Bogor. Mataram paling jauh. Ada yang lebih jauh dari Mataram? Ada yang datang paling jauh bawa orang tuanya. Bawa orang tuanya buat kajian dan bukan dari kampung Sembalun Lawang ini. Dia bawa orang tuanya untuk kajian, ada? Ayo nggak apa-apa ada. Dia ajak orang tuanya untuk kajian, ada? Ada? Fadal, ada nggak? Ayo cepat, ada nggak?
Ada. Namanya orang tua. Anaknya orang tua. Ada yang usianya paling tua. Laki-laki dulu, paling tua berapa? Nggak usah malu Pak, ya. Ada yang usianya paling tua. Berapa Pak? Cepat Pak, mulai dari yang berapa? Berapa? Berapa beliau? Iya berapa? Lupa dia. 62 Bapak 70 90 70 ada yang di atas 70 80 ada yang lebih dari 80 ini yang 80 dua-duanya kasih uang buat jajanin cucunya, kasih. Bapak jajan sama cucu Pak, biar cucu senang Pak ya. Doakan kami yang muda-muda biar bisa istiqomah nih Pak. Kasih. Ibu-ibu yang paling tua Bu. Berapa bilang saya nggak dengar, berapa? Ada perwakilan? Hah? Ini dari Mataram dapat satu tadi. Ya. Ada 70, 75. Ada yang lebih dari 75. Berapa? Berapa orang? Ya sudah 75 kasih cucu. Ya khair, Masya Allah. Ya udah, kasih 7. Ibu tolong doa, ya. Karena pertanyaan masih ada yang belum dijawab. Iya. Dah, duduk Ibu yang rapi sudah. Doakan Bu ya. Ibu ini buku yang berjalan buat kami. Orang tua doanya mustajab. Doakan kami anak-anak muda ini biar bisa istiqomah membangun kota Sembalun ini nih, desa Sembalun, untuk menjadi sebuah tempat yang betul-betul baik, bagus agamanya insyaallah. Ada 2 penanya yang belum saya baca ya. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya investasi perusahaan asing yang bergelut dalam bidang internet yang masuk ke Indonesia, apakah boleh atau tidak? Ya internet sih boleh-boleh aja, cuman kan mudaratnya ini ada fatwa ulama dulu nih. Karena internet ini bisa jadi transportasi yang positif, bisa jadi yang negatif. Kalau saran saya sih dipahami dulu aja ilmunya, jangan ikut-ikutan. Karena wallahi ini handphone ini, kita buka handphone sama dengan doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khobais, betul? Aku berlindung padamu dari setan laki, setan perempuan ini. Lihat loh di sini, bukanya apa, keluarnya apa loh. Anak-anak kita nggak usah ke tempat prostitusi, bisa maksiat dari sini. Makanya tinggal tergantung manfaat aplikasinya untuk apa. Sebaiknya berilmu lah sebelum beramal. Bisa jadi ini ilmu karena kita bisa interaktif. Sekarang kan wifi ada, internet ada, kita bisa live streaming. Kalau manfaat silakan, kalau enggak, makanya cobalah dipahami dulu, jangan ikut-ikutan. Bagaimana cara sifat kita kepada orang kita benci karena Allah? Bagaimana cara atau sifat sikap kita kali kepada orang kita benci karena Allah? Ya kalau dia berbuat maksiat, walaupun dia orang hebat, walaupun dia istri, walaupun dia suami, walaupun dia anak, kalau dia berbuat maksiat, ya kita benci dengan maksiatnya. Jangan dikasih dispensasi, hukum tetap. Apa kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha.
Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, Muhammad yang potong tangannya. Nggak ada, walaupun Fatimah nggak mungkin mencuri. Cuma hukum itu nggak ada dispensasi. Siapapun itu, kalau maksiat kita benci. Tapi bukan berarti itu kita nggak mau kenal. Doakan dia, robah dia, dakwakan dia gitu lah. Jadi tidak ada dispensasi. Benci karena Allah, cinta pun karena Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan buat anak pribadi dan jamaah sekalian. Ya Allah, Anda minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan saling mendoakan. Doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan kota Sembalun, ya, Lawang ini, dan masjid kita ini. Dan doakan negeri kita Indonesia tercinta, agar diberikan pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, yang menjadi wasilah untuk membawa masyarakatnya pada baldatun thayyibah wa rabbun ghafur insyaallah. Jamaah Sembalun, jaga tauhid, jaga akidah kita. Allah muliakan kita insyaallah, ya. Sembalun siap menegakkan tauhid. Siap menegakkan tauhid. Siap menegakkan la ilaha illallah. Allah muliakan tempat ini insyaallah. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.